ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Berdirinya ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kita akan membahas satu persatu negara anggota ASEAN. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN yang berpedoman kepada inklusif, ramah lingkungan, keadilan gender, dan keberpusatan pada anak. Yang kedua, menjelaskan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN yang berpedoman kepada inklusif, ramah lingkungan, keadilan gender, dan keberpusatan pada anak. Yang ketiga adalah mampu menyajikan hasil-hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN secara kolaborasi, kemandirian, diskusi, dan creative thinking. Yang keempat adalah memberikan pembelajaran yang memacu kemampuan komunikasi dan resilien siswa. Berikut adalah peta Asia Tenggara yang terdiri dari negara Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Laos. Kita akan mempelajari masing-masing negara dalam pembahasan yang lebih. Negara yang pertama adalah negara Indonesia yang beribu kota di Jakarta, mempunyai bentuk pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan memiliki bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Indonesia memiliki bentang alam pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang banyak dan kepadatannya tidak merata. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan persilangan 2 benua dan 2 samudra. Nah, siapakah yang pernah kesini? Ini adalah foto Monas atau Monumen Nasional yang terletak di Jakarta. Negara Malaysia yang beribu kota di Kuala Lumpur memiliki bahasa Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang mempunyai mata uang ringgit Malaysia. Negara Malaysia
memiliki bentang alam pegunungan di bagian timur dan dataran rendah di bagian barat, yang terbagi menjadi dua daerah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian, pemerintah memberikan kebijakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, selanjutnya, Malaysia memiliki lahan perkebunan yang sangat luas dan merupakan penghasil timah terbesar. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Jika Indonesia memiliki ikon Monas, maka Malaysia juga memiliki ikon negara berupa Menara Petronas atau Twin Tower. Bagian tengah negara Thailand banyak dilewati oleh sungai. Bagian timur laut terdapat hutan dan pegunungan, serta sebelah utara dan selatan terdapat bukit-bukit. Perekonomian di Thailand sangat bergantung dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Di Thailand terdapat hasil tambang berupa timah dan minyak bumi, serta banyak ditemukan pagoda sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Kita lihat dari petanya, sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, serta sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Tengah. Negara Brunei Darussalam, bagian utara terdapat dataran yang sangat luas, bagian selatan terdapat bukit, dan bagian barat terdapat sungai Baram untuk kegiatan lalu lintas. Brunei Darussalam merupakan negara yang sempit namun kaya karena hasil tambangnya yang melimpah. Seluruh kekuasaan Brunei terpusat pada Sultan, dan negara Brunei Darussalam mendapat julukan sebagai petrodolar Asia Tenggara karena hasil minyak bumi dan gas alamnya yang sangat melimpah. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri dari 3 daerah, yaitu Tutong, Belait, dan Brunei. Sedangkan bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei adalah sebelah selatan dan timur serta barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei termasuk dalam negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Vietnam merupakan negara berpenduduk terbesar kedua di Asia Tenggara yang memiliki 2 iklim yang berbeda. Bagian utara
utara beriklim sedang dan bagian selatan beriklim tropis. Kemudian, perekonomian Vietnam ditopang oleh sektor industri manufaktur, elektronik, dan perbankan, serta memiliki ekspor yang tinggi di bidang perikanan. Negara Vietnam sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara astronomis, Vietnam terletak antara 23 derajat lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 105 derajat bujur timur. Negara Laos terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, serta sebelah selatan berbatasan Kamboja. Negara Kamboja memiliki iklim tropis muson, sumber daya alam yang paling dominan adalah pertanian, dan memiliki bentang alam berupa sungai dan pegunungan yang subur, serta jumlah penduduknya sangatlah sedikit. Negara Myanmar memiliki bentang alam berupa daerah pegunungan dan dataran rendah. Terbagi menjadi dua musim, yaitu bagian selatan itu musim tropis dan bagian utara musim subtropis. Produk ekspor andalan adalah beras, kacang-kacangan, ikan, dan bahan mineral serta perhiasan dan emas. Sektor utama adalah sektor pertanian. Negara Myanmar berbatasan sebelah barat Bangladesh dengan India, sebelah timur laut berbatasan dengan Cina, sebelah tenggara berbatasan dengan Laos dan negara Thailand. Negara Singapura memiliki keadaan alam relatif datar dan dihindari pula perbukitan. Beriklim tropis, lembab, dan banyak turun hujan. Singapura merupakan negara pelopor industri di kawasan Asia Tenggara. Negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun mengembangkan pariwisata dan perdagangan. Ini adalah salah satu ikon negara Singapura, yaitu Merlion Park. Negara Filipina menjadi tempat penelitian padi terbesar se-Asia Tenggara. Bentang alam didominasi oleh pegunungan dan pesisir yang landai dan sempit. Sektor perekonomian didukung oleh pertanian dan industri, serta memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, nikel, dan emas. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan ASEAN meliputi sosial budaya, politik dan keamanan, teknologi, dan pendidikan. Program bagian sosial budaya diantaranya
program peningkatan kesehatan, program pertukaran budaya, seni, dan film, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, menanggulangi permasalahan perkembangan penduduk, dan penyelenggaraan pesta olahraga melalui SEA Games. Sedangkan kerjasama bidang politik dan keamanan meliputi kawasan bebas senjata nuklir, pemberantasan terorisme, pemberantasan kejahatan lintas negara, pertemuan para menteri pertahanan, dan kerjasama di bidang hukum dan migrasi. Kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang pendidikan meliputi beasiswa pendidikan, olimpiade, dan asosiasi guru.